Tama tentu saja tidak ingin membiarkan mereka hidup di kedalaman 600 meter. Tetapi tambang tembaga ini berukuran beberapa ratus orang di mata dunia luar. Jadi jika orang-orang ini dibawa ke tanah, bangunan di atas tanah tidak akan mampu menanggung begitu banyak orang. Saat ini, sangkar sudah sampai ke dasar. Setelah keluar sangkar, terdapat area transisi dengan luas sekitar 40 meter persegi. Yang disebut area transisi artinya ujung belakang terhubung ke sangkar. Ujung depan terhubung ke gerbang terakhir tempat orang yang berkorban mati ditahan. Aaron Charles mengeluarkan kunci dari sakunya, memasukkan kunci ke dalam lubang kunci. Kemudian memeriksa perbandingan pupil, dan kemudian mendengar pintu berbunyi klik. Kemudian perlahan membukanya keluar. Dan ketika pintu besi terbuka, Tama dikejutkan oleh pemandangan di depannya dan kehilangan akal. Apa yang muncul di depannya adalah alun-alun bawah tanah, dengan setidaknya puluhan ribu meter persegi langit-langit alun-alun setinggi setidaknya 15 meter. Setiap 10 meter didukung oleh kolom penahan beban yang tebal. Lampu menyala bagian atasnya, menerangi seluruh alun-alun seterang siang hari. Dan lorong di depan Tama bukan di bagian bawah alun-alun, tetapi di tengah bidang vertikal alun-alun. Ketika dia melangkah keluar, di depannya ada platform melingkar yang menonjol keluar, yang tingginya 7 atau 8 meter dari tanah dan 7 atau 8 meter dari atas. Ketika dia melangkah ke peron, sudah ada ribuan orang yang berdiri rapi di atas tanah persegi 7 atau 8 meter dari kakinya. Pada saat ini, ribuan orang tiba-tiba berlutut dengan satu kaki dan berteriak dengan hormat, "Selamat datang, Yang Mulia Utusan Khusus." Saat ini, para prajurit yang berkorban mati berlutut di tanah menunggu Tuan Utusan Khusus. Keluarga mereka tidak tahu bahwa pria berjubah hitam di depan mereka bukan lagi Tuan Utusan Khusus yang mereka kira. Menurut peraturan, pada hari penawar racun dibagikan, semua prajurit yang berkorban mati dan kerabatnya harus berbaris di aula seluas puluhan ribu meter persegi ini terlebih dahulu dan berlutut untuk menyambut Tuan Utusan Khusus. Melihat begitu banyak orang berlutut di tanah, Tama dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Dunia bawah tanah ini dengan luas puluhan ribu meter persegi dan tinggi lebih dari 10 meter, dikombinasikan dengan tiang-tiang penyangga yang besar dan pencahayaan yang terang di atasnya, membuat ruang ini memiliki pemandangan kuno istana yang megah. Ditambah ribuan orang berlutut di depan mereka serempak. Ketika mereka mengucapkan kalimat yang sama serempak, gaungnya membuat seluruh ruang bawah tanah bergetar. Melihat orang-orang ini, Tama tidak bisa menahan cemberut, dan bertanya dengan keras, "Apakah mereka memaksamu untuk berlutut, atau apakah kamu mengambil inisiatif untuk berlutut?" Dalam satu kalimat, semua prajurit yang berkorban mati terkejut ketika Tuan Utusan Khusus menanyakan pertanyaan ini. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar Tuan Utusan Khusus itu mengatakan sesuatu di luar aturan yang telah ditetapkan. Apa yang disebut aturan yang ditetapkan tidak lebih dari meminta setiap orang untuk berterima kasih kepada tuannya atas penawarnya, dan setiap orang harus berusaha sekuat tenaga untuk setia kepada tuannya, dan seterusnya. Hanya ada dua hal yang harus dilakukan setiap kali datang. Satu, mengawasi penjaga kavaleri untuk membagikan obat kepada orang mati. Kedua, mengulangi bahwa prajurit yang berkorban mati tidak akan pernah mempercayainya, dan sama sekali tidak peduli dengan omong kosong. Dan Tama tiba-tiba mengatakan kalimat seperti itu, yang sangat mengejutkan mereka. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi pada Tuan Utusan Khusus ini. Dia berani mengatakan kata seperti itu, dan bahkan mengatakan, "Mereka, siapa mereka? Bukankah mereka melanggar Black Mamba? Namun, bukankah Tuan Utusan Khusus itu sendiri adalah orang yang menghancurkan Black Mamba?" Maka dia harus mengatakan, "Kami,
bukan mereka. Tepat ketika semua orang tidak bisa mengetahuinya, Tama bertanya lagi, siapa komandan di antara kalian? Berdiri dan bicara, seorang pria paruh baya di tengah baris pertama perlahan berdiri dan berkata dengan keras, saya, 390, adalah orang yang bertanggung jawab di sini. Tama mendengus dan bertanya kepadanya, jawab pertanyaan yang baru saja saya tanyakan. Apakah mereka memaksamu untuk berlutut di sini untuk menemui tuan utusan khusus, atau apakah kamu berinisiatif untuk berlutut? Melihat sekeliling ke si 390, dia berkata dengan ekspresi agak khawatir, tuan utusan khusus, kami berlutut di sini untuk menyambut Anda dan bantuan yang diberikan oleh tuan Inggris. Ini adalah tradisi lama. Mengapa Anda tiba-tiba mengajukan pertanyaan seperti itu? Tama tidak terlalu mempermalukannya, tetapi perlahan melepas jubah hitamnya, menunjukkan warna aslinya kepada semua orang. Langkah ini membuat semua prajurit yang berkorban mati dan keluarga mereka tercengang. Mereka belum pernah melihat wajah sebenarnya dari tuan utusan khusus manapun. Karena menurut peraturan Black Mamba, prajurit yang berkorban mati hanya dapat bertemu dengan penjaga kavaleri tertentu. Selain itu, mereka tidak diperbolehkan untuk bertatap muka dengan orang lain dalam organisasi. Alasannya terutama karena identitas khusus tentara yang berkorban mati. Begitu mereka keluar, mereka akan melakukan tugas penting. Hal ini diperlukan untuk mencegah mereka mengenali anggota Black Mamba manapun saat mereka melakukan tugas. Karena itu, setiap utusan yang datang ke sini mengenakan jubah hitam dan menutupi wajahnya dengan topi hitam. Tapi kali ini, Tama tiba-tiba melanggar aturan lama ini, yang membuat semua prajurit yang berkorban mati gugup tanpa sadar. Tama melihat ekspresi kaget dan bingung dari kerumunan, jadi dia berkata dengan ringan, sejujurnya, saya bukan tuan utusan khusus dari Black Mamba. Bagi saya, bertarung bersama kalian melawan seluruh organisasi Black Mamba. Jadi saya datang ke sini untuk bertanya kepada kamu, apakah kamu ingin bertarung berdampingan dengan saya seperti mereka? Begitu Tama mengatakan ini, tiba-tiba hadirin ada keributan. Tidak ada yang menyangka bahwa hal-hal akan sangat tidak terduga. Si 390 terkejut, tetapi tidak dapat membantu tetapi berkata, Tuan, jika apa yang Anda katakan itu benar, maka kita seharusnya tidak bertahan hari ini. Bahkan jika Anda mendapatkan penawarnya dari tuan utusan khusus yang sebenarnya, hanya dapat membiarkan kita hidup selama seminggu lagi. Bahkan jika kami ingin bertarung berdampingan dengan Anda, saya khawatir kami tidak akan dapat melakukan apa yang kami inginkan. Kata-kata si 390 membuat semua tentara yang berkorban mati shock merasa sangat tertekan untuk sesaat. Semua orang tahu bahwa apa yang dikatakan si 390 itu benar. Begitu mereka tidak memiliki penawarnya, mereka akan segera mati karena racun. Bahkan jika mereka ingin melawan perkumpulan Black Mamba sampai mati, mereka mungkin tidak akan bisa menunggu hari ketika mereka dapat membunuh musuh sebelum pertarungan. Tama memandang si 390 dan prajurit yang berkorban mati lainnya saat ini, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kalian lebih suka dikendalikan oleh perkumpulan Black Mamba untuk hidup dan mati? Atau kalian lebih suka melawan mereka sampai mati? Si 390 berseru, tentu saja kami bersedia bertarung sampai mati. Tetapi bagaimana kami bisa memiliki kesempatan seperti itu? Selama ratusan tahun, prajurit yang berkorban mati telah dikontrol dengan kuat oleh organisasi. Belum lagi tempat tinggal selama ratusan tahun sebanding dengan penjara. Racun dalam tubuh saja akan menghancurkan kami. Kami tidak bisa menolak sama sekali. Apalagi melawan Black Mamba, kami bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan penjaga kavaleri dan melarikan diri dari sini. Tama tersenyum dan bertanya dengan keras,
jika saya dapat sepenuhnya menghilangkan racun di tubuh kalian, apakah kalian bersedia melawan mereka sampai akhir?" Si 390 berkata tanpa ragu, "Jika Tuan benar-benar dapat menghilangkan racun di tubuh kami, saya, 390, bersedia mengikuti Tuan sepanjang hidup dan melakukan yang terbaik untuk Tuan." Tama sedikit mengangguk, melihat sekeliling, dan bertanya lagi, "Bagaimana yang lainnya? Apakah kalian mau?" Kerumunan saling memandang untuk sementara waktu. Jika apa yang dikatakan Tama benar, mereka secara alami akan bersedia. Tetapi saat ini, mereka tidak dapat mempercayai kata "jika" dari Tama. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.